Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu sambil mendengarkan radio. Dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representative Aku benar yang mendengar barusan. of the Emperor Aku harus memberikan kamu Bung Hatta. and the Japanese government. The Japanese Setelah mengerjakan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bung Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Silahkan duduk. Terima kasih. Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bantuan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia sendiri, selagi kita masih dalam vacuum of power. Vacuum of power? Ya, saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya kita berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Baiklah, saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau sekarang kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini? Baiklah, mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang harus Bung Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Begini, Bung. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. (15 Agustus 1945), berkumpullah golongan pemuda di kediaman Soekarno yang dipimpin oleh Wikana Sukarni, Darwis, dan Kharosoleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak secepatnya, maka ada pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong aku sekarang. Tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, kita tuh gunanya bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Yakinlah, Bung. Ini adalah satu-satunya harapan kita. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Kita lakukan malam ini, Bung. Malam ini, tenang-tenang. Ini sudah malam.
Tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara sekalian. Saya khawatir akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, bagaimana jika kita culik Bung Karno dan Bung Hatta? Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Benar. Kita bawa keduanya ke suatu tempat. Lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Bagaimana dengan Rengas Dengklok? Baiklah. Tapi kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh bagaimana? Anda setuju? Beberapa tepatnya. Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Bung Hatta. Siapa? Aku bapak nih, Rombongan pemuda lain juga datang ke rumah Soekarno untuk menculiknya. Mana? Bung! Ada apa? Kalian kemari? Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba dari Rengas Dengklok. Bung Hatta tiba terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kisung. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membungkuk kemarin? Maafkan kami, Bu. Kami mau mendesak Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Anda tidak salah. Hatta. Ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Ada apa sebenarnya? Tenanglah, Bu. Kami hanya ingin berdua untuk segera memproklamasi kemerdekaan kita. Jepang telah menyerah. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk kita memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Kani? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju untukmu. Kamu, Para pemuda ingin kemerdekaan dari istri kami sendiri, bukan karena itu Jepang. Karena benar, bilang kita merdeka Jepang, kita ada bukan Jepang, kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada apa, Saleh? Mengapa kau begitu terengah? Sebab dia memaksa yang masuk untuk menjemput Soekarno. Persilakan beliau masuk. Ada apa, Surajo? Kapan PPKI batal? Karena Anda tidak ada. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang Indonesia utuh. Jadi, berita tersebut benar ya? Iya, benar, Bu. Bukankah saya dan Cahaya sedang memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan mengerti permainan kalian. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Maida guna membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf menunggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Kalau begitu silakan masuk. Assalamualaikum.
Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Terima kasih. Berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subardu, Soekarno, Sayuti Mili, dan BMJ guna membahas perumusan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Bagaimana kalau kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Baik, saya tulis. Lanjutkan Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/08/1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, Bu. Terlalu banyak. Alangkah baiknya jikalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Seti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat 17 Agustus? Saya setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Tapi, pukul berapa tepatnya kita akan melakukannya? Kalau pukul 10 bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjihitkan bendera kemerdekaan. Ini, silakan tanda tangan. Baik. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Setelah selesai mengadakan rapat guna membahas perumusan teks proklamasi, Soekarno pun kembali ke rumahnya. Bagaimana hasil pertemuan tadi, Pak? Alhamdulillah lancar. Kita akan melaksanakan upacara kemerdekaan yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, tolong kamu buatkan bendera untuk proklamasi besok. Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak. Oh, Ibu ada ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Kamu kibarkan bendera ini. Siap. Wah, sudah maju. Jalan. Bendera. Siap. Sang Saka Merah Putih. Hormat. Tempat berlindung di hari tua sampai Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo singkat-singkat. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat bangsa dan tanah air kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka!